Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk para pemula, khususnya pemula seperti saya ya. Saya juga sebenarnya itu pemula. Jadi untuk yang sudah tahu boleh ikut menyimak atau enggak terserah. Jadi di sini saya akan memberikan cara menggunakan sebuah avometer. Saya punya avometernya hanya seperti ini ya, sudah enggak terlalu bagus. Dan di sini jangan pedulikan untuk baterai ini, karena baterai ini saya gunakan untuk supply ini ya. Kenapa saya menggunakan baterai seperti ini? Supaya ini kan bisa diisi ulang, biar kalau habis bisa diisi ulang, jadi nggak usah beli. Ini menggunakan baterai yang kotak 9 volt. Jadi di sini saya akan jelaskan untuk angka-angka di sini, untuk reng-rengnya. Nanti satu persatu saya akan jelaskan, dan juga untuk yang ini, pokoknya semuanya ya. Jadi saya akan mulai, pertama saya hidupkan terlebih dahulu seperti biasa. Saya akan jelaskan untuk cara menggunakan untuk pengukur tegangan AC. Di sini ada huruf V artinya tegangan, dan tanda gelombang itu artinya AC. Saya gunakan untuk mengukur tegangan AC terlebih dahulu untuk yang mudah. Dan di sini saya ada stop kontak ya, seperti ini. Saya akan gunakan untuk mengukur. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk tegangan listrik PLN itu kalau di Indonesia itu sekitar 210 sampai 220. Nah, di sini kita perhatikan. Avometer yang saya punya di sini batas ukurnya hanya 200 sampai 750 volt. Jadi, kalau mau kita ukur tegangan PLN di rumah kita, sedangkan tegangan PLN-nya kita ketahui 220, maka kalau kita gunakan yang 200, maka nanti hasilnya tidak akan terbaca di sini, dan juga bisa merusak untuk avometernya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu yang diukur itu kita kira-kira tegangannya berapa, kita gunakan yang lebih tinggi. Oke. Jadi di sini untuk AC ada dua pilihan ya, 200, 750, ditandai batas seperti ini. Oke, saya ukur. Kita coba ukur tegangan yang di rumah saya sebenarnya sekarang berapa. Kayak sekitar 200 volt. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk pengukuran DC. Di sini ada huruf V dan garisnya lurus. Garis lurus seperti ini itu artinya DC atau searah. Kita akan coba. Oke, di sini saya akan mengukur sebuah baterai. Kita ketahui baterai lithium seperti ini, kalau misalkan nggak ada tulisan berapa tegangannya, kita harus menggunakan cara seperti tadi. Kira-kira baterai ini misalkan berapa, kita ambil di cara amannya, reng amannya. Misalkan di sini 20 volt. Jadi 20 volt itu maksudnya mengukur tegangan hanya di maksimal 20 volt ke bawah. Jadi kita ukur. Ini kalau kelebihan multimeter atau avometer yang digital seperti ini, pasang probe untuk mengukur DC itu juga bisa bolak-balik ya. Misalkan saya coba untuk kebalik, ini kan negatif, saya pasang positif. Hasilnya akan tetap terukur, cuman di sini itu tegangannya ada minusnya tuh ya. Kalau dibalik juga sebenarnya bisa. Oke, atau ini mungkin baterainya lowbat ya teman-teman. Ini masa tegangannya cuman segitu. Iya, ini lowbat. Ini seharusnya 3,7 yang saya tahu. Oke ya, kalau pengukurnya benar, probe-nya benar, itu tidak ada aminnya, tertera 1,32 volt. Dan juga sebaliknya, maksudnya selanjutnya misalkan kita gunakan di 200 volt, maka listrik atau tegangan yang diukur itu maksimal 200 volt. Dan di sini punya saya hanya ada di kisaran 200 mV sampai 1000 volt. Itu maksimalnya 1000 volt, minimalnya 200 mV. Dan selanjutnya saya akan coba berikan tutorialnya cara mengukur resistansi. Di sini ada untuk mengukur resistansi, mulai dari yang paling kecil. Di sini ada simbol seperti ini, artinya ohm. Berarti kalau di sini itu 200 ohm, 2000 ohm, 20 K, maksudnya 20 kilo ohm, dan seterusnya sampai yang tertinggi 2000 kilo ohm atau 2 mega ohm.
Dan di sini punya saya hanya ada di 200 ohm paling kecil sampai yang 2000 kilo ohm paling besar. Jadi kita akan coba cara mengukurnya. Kita ukur untuk sebuah resistansi. Di sini saya berikan praktek untuk resistor. Misalkan di sini saya tidak tahu ya, ini resistor ukuran berapa. Saya misalkan coba yang paling kecil terlebih dahulu. Di sini ada 200 ohm. Pasang seperti ini probe-nya. Dan langsung terbaca di situ 0,1, maksudnya 1,3 ohm sampai 1,4. Ini untuk resistansi. Nah, oke ya. Ini sepertinya resistor untuk fuse. Jadi kalau resistor fuse atau sekring itu ohmnya itu kecil. Dan sekarang kita coba satu lagi. Anggap saja saya tidak tahu di sini berapa ya. Dan saya masih gunakan di 200 ohm. Kita coba. Kalau misalkan nggak tampil nilainya seperti ini ya. Ini nggak tampil. Kita naikkan untuk ranknya di 2000 ohm. Kalau masih belum, berarti ini masih di atas 2000 ohm. Coba kita gunakan 20 kilo ohm. Kalau masih belum juga, kita naikkan lagi sampai yang di atasnya. Nah, berarti ini resistor di bawah 2000 kilo ohm. Pasti kalau di sini dia terukur. Oke. Dan di sini resistornya itu ukurannya maksudnya 1400 ya, sekitar itu 1200 kilo ohm atau 1,2 mega ohm. Seperti itu teman-teman. Jadi ini resistornya walaupun ukurannya sama seperti yang tadi, secara fisik dia sama, tapi untuk nilai resistansinya dia berbeda. Bisa dibedakan dari gelang-gelang di sini. Setiap gelangnya ini mempunyai warna berbeda-beda. Ada rumusnya tersendiri cara membacanya tanpa menggunakan ini, yaitu dengan menghafalkan warna gelang ini. Oke, saya lanjutkan cara menggunakan mode. Di sini ada mode dioda. Di sini ada simbol dioda dan simbol LED. Ini artinya bisa mengukur dioda dan juga LED. Saya akan gunakan mengukur dioda terlebih dahulu. Jadi untuk mengukur dioda itu masih baik atau enggak, kita gunakan mode dioda. Kita pasang bolak-balik seperti ini. Nah, kalau terukur seperti itu, tandanya dioda ini enggak putus. Dan cara dioda itu yang baik, kalau dipasang seperti ini, perhatikan seperti ini ada nilainya. Kalau dibalik, dioda yang baik itu harus enggak ada nilainya. Seperti itu ya. Jadi kalau dibolak-balik itu harus salah satunya itu ada yang enggak ada nilainya dan juga ada yang ada. Oke, jadi ini dioda masih baik. Dan untuk mengukur lampu LED seperti ini, kita pasang juga bolak-balik terserah ya, karena ini sebenarnya itu dioda, cuman dia itu memancarkan sinar seperti ini. Pasang bolak-balik. Misalkan nggak nyala, kita balik. Nah, ini nyala, tandanya LED ini masih nyala, maksudnya masih bisa digunakan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada mode HFE. HFE ini untuk mengukur transistor, mengukur kekuatan dari transistor itu sendiri, yang disingkat HFE. Kepanjangannya saya kurang tahu. Jadi di sini ada garis putih, ini mengarah ke sini. Nah, kalau untuk mengukur transistor, kita tidak menggunakan kabel yang 3 ini ya. Kita gunakan lubang yang di sini, soket yang di sini. Dan di sini saya ada transistor dengan tipe C9014. Anggap saja kita tidak mengetahui untuk kaki-kaki yang di sini, basis kolektor emitornya anggap saja kita tidak tahu. Kita bisa menggunakan alat seperti ini untuk mengetahui. Di sini juga ada dua pilihan ya. Ini ada untuk NPN untuk sebelah sini dan untuk PNP sebelah sini, sebelah kanan. Ada keterangan emitor, kolektor, basis, emitor. Di sini juga ada. Oke, kita pasang, asal pasang juga nggak masalah, pasang seperti ini ya. Oke, kalau tidak menghasilkan nilai, kita pindah. Oke, dipindah pun juga nggak ada. Sekarang kita balik posisinya seperti ini. Oke, nggak ada. Kita geser lagi ke atasnya, nggak ada juga. Berarti transistor ini tipenya bukan PNP, kemungkinan dia NPN.
Sekarang kita di yang NPN, kita pasang, nilainya nggak ada, kecil, pindah ke bawahnya, nggak ada bukan. Sekarang kita balik, nggak ada juga. Sekarang kita pindah ke atasnya. Nah, di sini terbaca. Sebentar. Di sini terbaca 340 untuk HF-nya, HFE-nya atau penguatannya. Jadi nilainya itu 340 untuk HFE, sebuah transistor C904 kayak seperti ini. Selanjutnya di sini ada tulisan 10A, maksudnya itu 10 ampere. Ini digunakan untuk mengukur arus, menilai arus. Jadi di sini kita perhatikan lagi untuk yang bagian di sini itu ada garis hitam menuju ke kabel ini. Kabel yang saya gulung ini untuk mengukur arus. Saya akan contohkan cara menggunakannya. Saya akan siapkan sebuah power supply DC. Power supply DC seperti ini saya set di 12 volt. Sebentar, ini untuk probe-nya. Ini untuk probe. Saya akan contohkan di sini ada fog lamp sepeda motor. Cara menggunakannya seperti ini teman-teman, perhatikan. Untuk mengukur arus, jadi kita tidak menggunakan probe yang merah, tapi kita menggunakan probe yang menancap ke di sini yang ada tulisan 10 ampere-nya. Ini yang positif dari power supply, kita pasang langsung ke salah satu lampunya, ke yang positif, karena ini bola bisa menyala bolak-balik, DC juga nyala, AC juga nyala, jadi kita pasang terserah. Dan untuk yang satunya kita ambil yang langsung dari avometernya seperti ini. Oke. Dan untuk yang negatif dari power supply, kita sambungkan ke probe hitam yang dari avometer. Oke. Jadi lampunya menyala, satu dari positif itu langsung ke lampu, dan yang negatif dari power supply melewati avometer terlebih dahulu dan masuk ke lampu. Dan di sini arusnya terbaca 1,13 ampere. Itu untuk arusnya. Oke ya, teman-teman. Jadi cara menggunakan mode 10A ini untuk mengukur arus. Dan bagaimana jika pasang ininya terbalik, teman-teman? Kita akan balik. Jadi ini ke sini dibalik ya untuk yang negatifnya. Dan yang dari negatif ini langsung ke lampu. Dia tetap bisa menyala. Cuman di sini hasilnya itu ada minusnya. Tandanya pemasangannya terbalik. Oke, teman-teman. Ya seperti ini kelebihan avometer digital. Kalau misalkan pasang probe-nya kebalik, tetap kerja, cuman ada tanda minus di sini. Berbeda dengan avometer atau multitester yang jarum itu yang analog, kalau kebalik jarumnya itu ke kiri mentok, kan dia geraknya hanya ke kanan. Oke, untuk mengukur arus sudah. Sekarang di sini ada yang terakhir di sini untuk mengukur sebuah nilai dari kapasitor. Tapi di sini untuk nilainya kecil ya. Sebenarnya ini digunakan untuk mengukur sebuah nilai ESR dari elko atau kapasitor. Cuman di sini untuk batas ukurnya itu kecil. Saya gunakan yang paling tinggi. Ini ada tulisan 200 mikro. Saya nggak tahu ini bisa bekerja baik atau enggak. Tapi di sini saya nggak ada kapasitor yang kecil. Oke, di sini ada ukuran 4,7 mikro. Kita ukur, harusnya bisa. Dan nggak bisa ya. Atau mungkin terbalik. Nggak bisa. Jadi di sini sebenarnya tidak begitu berfungsi untuk avometer seperti ini untuk mengukur sebuah ESR dari elko atau kapasitor. Jadi sebenarnya untuk mengukur sebuah tekanan kapasitor atau elko itu ada alatnya tersendiri. Saya juga sudah mempunyai alatnya seperti ini. Saya beli untuk kitnya, saya beli sudah satu paket sama displaynya, dan saya supply dengan baterai juga, lalu dinaikkan dengan step up supaya 3,7 ini bisa menjadi 9 volt karena kitnya ini membutuhkan tegangan 9 volt. Oke, cara menggunakannya di sini saya akan hidupkan. Ini dikhususkan untuk mengukur kapasitor. Jadi kalau kapasitor itu baik, itu jarumnya mentok sampai ke kanan. Saya akan gunakan ini untuk mengukur, ada kapasitor 470 mikro. Jadi
kita pasang seperti ini. Oke, jadi kalau di atas 100 mikro itu baru bisa terbaca ya teman-teman. Kalau 100 ke bawah itu baru terbaca, tapi nggak sampai mentok ya kalau di bawah 100 mikro. Coba sekarang kita ukur yang 4,7 mikronya. Oke, 4,7 juga masih di mentok ya. Mungkin 1 mikro ke bawah itu nggak kebaca. Di sini ada 22 mikro. Coba. Oke, 22 mikro juga masih sampai mentok. Jadi ini untuk mengukur yang besar-besar ya. Kalau untuk mengukur yang kecil-kecil misalkan nano atau pico ke bawah itu nggak bisa, perlu dimodif di bagian resistornya, di sana dimainkan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengukur ESR nya kita menggunakan alat khusus ya. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk para teman-teman pemula. Terima kasih. Jangan lupa berikan subscribe, komen, like, dan bagikan ya kepada yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui video ini dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang lain dan juga untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.